Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Pak Adi ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, akan lebih baiknya kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari pelajaran tentang matematika. Untuk mempersingkat waktu, kita lihat video berikut. Check it out. Ya, untuk pelajaran pertemuan selanjutnya ini kita akan belajar tentang menghitung jarak tempuh ya. Kita next. Nah, jarak adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan dalam rumus, S sama dengan P dikali T. Dengan keterangan ya, S itu jarak, satuannya bisa meter, sentimeter, dan lain-lain ya. Kalau V itu kecepatan, itu satuannya meter per sekon atau sentimeter per sekon atau jam per detik atau jam per menit dan sebagainya ya. Kalau T itu artinya waktu, itu bisa sekon atau detik, bisa jam, bisa hari dan sebagainya, tergantung daripada soal nanti ya. Kalau dia mintanya jam, ya jam, kita konversikan ke jam ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, kita ke contoh soal ya. Contoh soal, sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Itu contoh soalnya ya. Nah, penyelesaiannya kita lihat seperti ini ya. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama-tama kita cari dulu diketahuinya apa-apa saja. Tadi kan dalam soal yang diketahui kecepatan. Nah, itu lambangnya ya. Nah, itu P. 60 km per jam. Waktu itu lambangnya waktu itu T. Kenapa dia T? Itu diambil dari bahasa Inggris ya. Itu time. Atau V itu velocity biasanya. Itu 2 jam waktunya ya. Yang ditanyakan tadi jarak. Kita jawab aja ini. Ini rumusnya S sama dengan P dikali T. Nah, tinggal kita masukkan aja kecepatannya tadi berapa. Kecepatannya kan 60 km per jam kan, dikali T-nya tuh atau waktunya 2 jam. 60 dikali 2 ya 120. Nah, kenapa itu satuannya kilometer? Karena jamnya dihilangkan. Jamnya itu dihilangkan, kan ada kilometer per jam dikali dengan 2 jam. Jadi jamnya itu sama-sama dihilangkan. Jadi jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Lanjut ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita menghitung waktu tempuh. Nah, apa sih waktu tempuh itu? Kita lihat slide selanjutnya ya. Nah, ini dia. Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Itu
Itu pengertian atau definisi dari waktu tempuh. Sedangkan dalam rumus kita tulis T sama dengan S per P. Dengan ketentuan sama seperti yang di atas tadi ya. S jarak. Itu ingat S-nya bukan S besar, itu S kecil ya. V kecepatan. Itu juga P-nya harus P kecil. Ingat, nanti beda lagi. Kalau P besar itu nanti volume dia jadinya, bukan kecepatan lagi. Kalau satuannya sama ya, meter per second bisa meter per second, kilometer per jam dan sebagainya. Kalau T itu waktu, sama diambil dari time ya. Tuh. Bisa satuannya sama juga sama yang tadi. Bisa detik, bisa jam, itu sekon itu artinya detik ya. Bisa jam dan hari, bahkan tahun juga bisa, tergantung daripada soalnya. Lanjut. Nah, ini contoh soal ya. Perhatikan contoh soal yang Bapak berikan. Badir berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Badir ke sekolah 5 km. Berapa lama Badir sampai sekolah? Itu soal nomor 1. Contoh soal nomor 2. Aisyah mengendarai mobil melaju dari Palangka ke Pulang Pisau. Menempuh jarak 120 km. Kecepatan mobil 60 km per jam. Berangkat dari Palangka pukul 7. Nah, yang ditanyakan, berapa jam waktu tempuh perjalanan Aisyah? Yang kedua, pukul berapa Aisyah tiba di Pulang Pisau? Nah, slide selanjutnya itu cara penyelesaiannya ya. Kita lihat aja. Nih, untuk penyelesaian nomor 1. Nah, pertama-tama yang kita cari adalah diketahuinya apa-apa aja komponen yang ada dalam soal nomor 1 tersebut. Misalkan yang pertama kan jarak atau S ya, lambangnya itu. Nah, itu 5 km. Sedangkan kecepatannya 20 km per jam. Yang ditanya apa? Ditanyakan tadi lama waktu tempuh. Kan sudah Bapak bilang sebelumnya kan, kalau lama waktu tempuh itu berarti T waktunya. Jadi T, kita jawab, kita masukkan rumus ya. Rumusnya tadi ingat, kita tulis saja rumusnya tadi. Kita masukkan rumus. Nah, T sama dengan S per P atau jarak dibagi kecepatan. Tinggal kita masukkan jaraknya berapa? 5 km kan, 5 km. Sedangkan itu kecepatannya 20 km per jam. Nah, kita rubah 5 yang di atas itu kita bagi 5 ya. Kalau untuk satuan ini kita kalau di atas dibagi 5, di bawah juga bagi 5 ya. Seperti pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Misalnya ini kan 5 bagi 5 itu kan dapatnya 1. Sedangkan 20 dibagi 5 dapat 4. Makanya situ 1/4 jam. Nah, kenapa tuh jadi 1/4 jam? KM-nya kan hilang, kita coret. Kilometernya itu kan hilang. Karena bagi sama dibagi kan hilang. Nah, itu. Jadi, kita tulis saja 1/4 jam itu berapa menit. Nah, kita bagi aja kan 1 jam. 1 jam itu berapa menit? 60 kan? Nah, 60 dibagi 4, ya hasilnya 15 menit. Ya. Yang selanjutnya lagi kan, nomor 2 ya. Kita next yang selanjutnya. Ini soal yang nomor 2 tadi. Soal nomor 2 tadi tetap kita cari dulu diketahuinya apa aja. Tetap jaraknya berapa, ya kecepatannya dan ditanya kenapa. Nih, jelaskan jaraknya atau S 120 km. Kecepatannya atau velocity-nya 60 km per jam. Yang ditanyakan kan ada 2 tadi kan. Yang A, lama waktu tempuh atau T. Yang B, waktu tiba di tujuan. Berarti tadi jamnya jam berapa kita sampai kan. Nah, yang pertama ya kita cari dulu A-nya dulu. Kalau kita nggak cari A-nya, nggak bakalan bisa kita menentukan jam berapa sampai di tujuan kan. Nah, ini penjelasan nomor A ya. Nomor 2 yang A-nya. Ini kita masukkan dulu rumus yang tadi karena dicari adalah waktu. Tetap T sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, itu tinggal kita masukkan 120 km per 60 km per jam. Jadi jawabannya lama perjalanannya adalah 2 jam. Itu untuk yang A. Yang B tadi kan menentukan waktu tiba di tujuan ya. Kita tentukan dulu waktu tiba adalah berangkat
ditambah lama yang ditempuh. Kita tadi kan berangkat, Aisyah tadi berangkat kan jam 7, ditambah 2 jam. Ya udah jam 7 ditambah 2 berarti 9, berarti pukul 9 tibanya Aisyah di Pulang Pisau. Sampai sini paham ya kira-kira anak-anak ya? Sebelum kita lanjut, paham kan? Nah, kita next lagi ya. Selanjutnya kita masuk materi tentang satuan volume meter kubik. Nah, biasanya kalau volume meter kubik itu satuannya biasanya M pangkat 3. Jadi kubik itu pangkat 3 ya. Pangkat 3, ingat kalau kubik pangkat 3. Kalau dia luas, nah itu pangkat 2 ya. Ingat, kalau kubik pangkat 3 selalu, kalau volume jelas pangkat 3 apapun satuannya. Kita lanjut ya, next ya. Nah, ini kalian perhatikan ini ya, tangganya ini. Ini sepertinya sebenarnya sama materi yang Bapak ajarkan yang sebelumnya itu kan, tapi yang sebelumnya tidak ada pangkatnya. Nah, itu bedanya. Tinggal membedakannya itu cuman kalau satuan tangganya itu sama, ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Yang membedakan adalah kubiknya karena itu kan pangkat 3. Nah, kalau caranya ya sama aja, kalau naik dia dibagi, kalau turun ya dikali, tapi tergantung lagi lihat pangkatnya. Karena ini kita membahas kubik, jadi setiap naik atau turun, misalkan turun ya, misalkan kalau turun satu tangga itu dikali 1000, itu dikali 1000 ya. Kalau satu tangga, misalkan nih KM ke HM, itu kan satu tangga kan, nah itu 1000 dia. Tapi kalau KM ke dekameter, nah, itu 2 tangga kan, berarti dia tinggal dikalikan 1 juta karena nolnya ada 6 kan. Nah itu, jadi kubik itu menentukan nolnya. Jadi nolnya itu misalkan nih KM pangkat 4 nih atau pangkat 5, berarti dia nanti dikalikan nolnya itu yang ada 5, ada 4, itu kubik ya. Kalau kubik kan pangkatnya 3, makanya dilihat itu kalinya 3, nolnya 3 kan 1000. Begitu juga sebaliknya ya, kalau satu tingkat naik berarti dibagi 1000. Misalkan 2 tingkat berarti 1 juta. 3 tingkat berarti 1 miliar. Dan kalau misalkan 4 tingkat ini berarti 1 triliun ya, dan seterusnya ya. Itu kita next ya. Kita masuk ke contoh soal ya. Nih yang contoh soal nomor 1 itu 1 kilometer kubik sama dengan titik-titik hektometer kubik. Yang kedua, 4 km kubik berapa mm kubik. Yang nomor 3, 3000 km kubik sama dengan titik-titik meter kubik. Dan yang keempat, 2.750 cm kubik berapa meter kubik. Nah, caranya ya, kita slide selanjutnya nih. Nah, ini cara atau jawab atau penyelesaiannya. Nomor 1, kan tadi 1 km kubik sama dengan hektometer kubik. Nah, kita lihat KM ke HM itu berapa tingkat? Itu naik apa turun? Kalau dia turun ya tetap dikalikan. Kalau dia naik itu berarti dibagi. Kita lihat. Nah, KM ke HM itu kan 1 tingkat kan, dan dia turun. Makanya di situ dikali 1000. Jadi nomor 1 itu 1 KM sama dengan 1000 HM pangkat 3 ya. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2 lagi. Nah, kita lihat nomor 2 ini 4 DM pangkat 3 berapa MM pangkat 3. Nah, yang pertama ya kita lihat lagi, DM ke MM itu turun atau naik. Kalau dia turun ya tetap kita kalikan ya. Kalau dia naik ya dibagi. Nah, kalau DM ke MM itu kan turun kan. Nah, turunnya 2 tingkat atau 2 tangka. Makanya di situ dikali 1 juta. Karena dikali 1000 dulu, dikali lagi 1000 kan. Berarti 1 juta kan. 1000 kali 1000 kan 1 juta kan. Nah, itu makanya 4 dikali 1 juta sama dengan 4 juta milimeter
kubik atau meter pangkat 3. Itu soal nomor 2 ya. Contoh soal nomor 3 nih. 3000 dm pangkat 3. Berapa m pangkat 3? Sama caranya ini. Kita lihat dulu tangganya. dm ke m itu naik apa turun? Nah, kalau dia naik dibagi. Kalau dia turun ya dikali. Nah, kalau dm ke m itu kan naik satu tingkat kan, satu tangga kan. Berarti tinggal dibagi 1000. Ya, tinggal 3000 dibagi 1000 ya dapat berapa? Dapat 3 kan? Itu makanya jawabannya itu 3 meter pangkat 3 ya. Itu kalau soal nomor 3. Nih contoh soal nomor 4 ya. 2.750 cm kubik. Berapa meter kubik? Dikalikan aja. Tetap caranya cm ke m itu naik atau turun. Tinggal kita itu aja. Kalau dia naik dibagi kan. Selalu Bapak bilang gitu. Kalau dia turun dikali. Karena cm ke m itu kan naiknya 2 tingkat kan. Makanya dibagi 1 juta. Ya, tinggal 2.750 dibagi 1 juta. Jadi 2,75 meter kubik. Nah, paham kan? Kira-kira sampai sini paham kan? Anak-anak ya? Yakin Bapak? Insyaallah kalian paham. Misalkan tidak paham, bisa nanti tanyakan Bapak lagi ya. Kita next ya. Nih. Pelajaran selanjutnya, satuan volume dalam liter. Nah, yang tadi kan dalam kubik. Ini kita lagi dalam liter lagi ya. Satuan volume dalam liter. Nah, kalau satuan volume dalam liter. Ini juga sama. Lihat tangganya ya. Yang membedakannya itu cuman M dan L. Tadi kan pakai KM pangkat 3, HM, DAM. Ini tinggal dirubah. M-nya itu diganti sama L. Itu aja bedanya. Karena dia kan ini satuan volume dalam liter kan. K-nya ini tetap, tapi L-nya dipakai. M-nya tadi diganti L. Jadi kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Itu aja ya. Sama, satuannya tetap sama. Karena ini tidak ada pangkat-pangkatnya. Ini kan cuma kiloliter. Jadi setiap dia turun di satu tangga itu atau satu tingkat dikalikan 10. Kalau 1, kalau dia 2 ya 100. Kalau 3 1000 dan seterusnya. Begitu juga kalau naik. Kita lihat aja kalau naik tetap dibagi. Dibaginya kalau satu tingkat 10. 2 100 dan seterusnya ya. Nah, itu bedanya. Karena ini satuan volume dalam liter. Kita next ya. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal ada 4 soal nih. Yang pertama contoh soalnya 1 kiloliter berapa hektoliter. Yang kedua 7 liter berapa mililiter. Yang ketiga 200 desiliter berapa liter. Yang keempat 50.000 mililiter berapa liter? Ya, coba perhatikan. Ya, kita next slide selanjutnya. Nah, itu penyelesaiannya ya, atau jawabannya nomor 1. Sama caranya, kita lihat. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang pertama tetap paling utama adalah kita lihat KL ke HL itu naik apa turun. Kalau dia naik dibagi, kalau dia turun ya tetap dikali ya. Nah, kalau KL HL itu kan turun, dia turunnya 1 tingkat. Karena dia tidak ada pakai pangkat 2, pangkat 3 dan sebagainya. Jadi dia cuma dikalikan 10. Jadi 1 dikali 10 sama dengan 10 hektoliter. 1 kiloliter itu ya. Yang kedua lagi 7 liter. Berapa mililiter? Kita lihat lagi, liter ke mililiter itu naik atau turun? Karena liter ke mililiter itu turun, berarti dikalikan. Tinggal kita lihat lagi, tangganya ada berapa? Nah, dari liter ke mililiter itu kan ada 3 tangga. Berarti dikali 1000, ya. 7 dikali 1000, ya jawabannya 7000 mililiter. Nah, next kita selanjutnya ke nomor 3 ya, 200 desiliter berapa liter? Nah, ini kita lihat lagi sama caranya. Dari desiliter ke liter itu naik apa turun? Kalau dia naik ya kita bagi, turun tetap kita kali. Karena desiliter ke liter itu naik berarti dibagi ya.
dibagi, karena naiknya cuma satu tingkat, tinggal dibagi 10 ya. 200 bagi 10 berapa? 20 liter ya. Nah, kita next ke soal nomor 4. Nomor 4 itu 50.000 ml. Berapa liter? Nah, seperti itu kita lihat selalu mililiter ke liter naik kan? Nah, itu niat naik. Itu berapa tingkat dia? Naiknya 3 tingkat kan? Nah, 3 tingkat itu tinggal dibagikan aja 1000. 50.000 dibagi 1000 dapat berapa? Dapat 50 liter. Ya, paham ya? Sampai sini anak-anak paham ya? Lanjut kita ya ke selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu mencari debit. Mencari debit ya. Apa sih debit itu? Nah, nih, kalau pengen tahu perbandingan antara volume dan waktu, itu yang disebut dengan debit ya. Ingat, perbandingan volume dan waktu itu. Nah, secara rumus dituliskan D sama dengan V per T. Nah, di sini yang Bapak bilang tadi ya, dengan keterangan D. D itu harus D besar ya, karena D kecil itu beda lagi artinya. Kalau D besar itu debit, satuannya itu mililiter per detik, dan lain-lain itu banyak ya. Kalau V, ini yang Bapak bilang tadi, V. P ini kan P besar kan, karena dia volume. Kalau yang tadi kan P kecil kan, yang kecepatan tadi. Nah, ini P besar ya, jadi volume atau satuannya bisa liter, tergantung satuannya. Bisa liter, bisa juga meter pangkat 3 dan sebagainya ya, itu tergantung. Kalau T tetap ya, kalau T kecil tetap waktu, tapi kalau T besar itu beda lagi, itu beda lagi, itu kalau nggak salah suhu itu kalau T besar. Ini kan menggunakan T kecil kan. Nah, next selanjutnya, nah ini contoh soal, kita masuk contoh soal ya. Nah, nomor 1, 90 liter per menit sama dengan berapa liter per detik. Yang nomor 2, Dennis mengisi galon air minum dengan volume 18 liter selama 1 menit. Tentukan debit keran air minum dalam liter per detik. Ya, kita slide selanjutnya, nanti penjelasannya. Nih penyelesaiannya, perhatikan ya, nomor 1 dulu. 90 liter per menit berapa liter per detik. Ingat ini satuannya, ini kan ada menit, ada detik, itu dilihat dulu. Nah, itu lihat 1 menit berapa detik, itu harus dihitung. Makanya di situ kan 90 dikali 1 per 60, karena 6 menit ke detik itu kan 60. Nah, itu harus diperhatikan ya. Jadi tinggal kita kalikan 90 dikali 1, 90 ya, dibagi 60. Jawabannya 1, liter per detik. Karena liternya sama, jadi itu nggak usah dirubah. Nanti ada juga nanti dirubah nanti. Ada yang misalkan cc atau apa dan sebagainya, itu banyak satuannya ya. Yang pasti ini kan cuma sama-sama satuannya liter per detik yang ditanya kan. Tinggal kita rubah itu satuannya. Nah, yang nomor 2 lagi ya. Selanjutnya, yang kalau nomor 2 tadi kan soal cerita ya. Yang pertama-tama yang kalian cari, tetap pertama diketahui dulu. Diketahuinya apa? Tetap kita tulis V. Ini V, ini volume ya. P-nya volume, bukan kecepatan. Karena ini V besar. Volumenya berapa? 18 liter. Waktunya berapa? 1 menit. Nah, kita rubah ke detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Karena satuannya tadi liter per detik diminta. Ditanyakan debit. Nah, ini satuannya itu kan diminta liter per detik. Makanya tadi 1 menit ini kita rubah ke 60 detik ya. Tinggal kita jawab. Kita masukkan rumusnya. D sama dengan P per T. Tinggal masukkan. P-nya 18 liter. T-nya 60 detik. Tinggal. Ini kenapa dapat 3? Ini kenapa dapat 10? Ini kan sama-sama dibagi 6. Kalau di atas dibagi 6, otomatis di bawah juga dibagi 6. 18 bagi 6, 3 kan? 60 dibagi 6, 10. Makanya 3 dibagi 10, 0,3 liter per detik. Ya, itu kenapa dikecil dulu? Nah, disederhanakan karena untuk mempermudah menghitungnya ya. Itu. Paham kan anak-anak sampai sini ya? Kita lanjut ya. Ke materi selanjutnya. Nih, materi sejarah selanjutnya itu mencari volume. Mencari volume ya. Nah,
Apa sih volume itu? Volume diperoleh dari perkalian antara debit dengan waktu yang diperlukan. Ingat, volume diperoleh dari perkalian antara debit dengan waktu yang diperlukan. Nah, secara rumus kita perhatikan V sama dengan D dikali T. Ingat, V-nya itu P besar ya, bukan P kecil. D-nya juga D besar. Nah, dengan keterangan ketentuannya ya seperti itu. D debit sama V volume, T itu waktu ya. Kita next selanjutnya ya. Nah, ini contoh soal. Kita masuk contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Quinsa mengisi ember dengan air melalui selang selama 40 detik. Debit selang 300 ml per detik. Nah, pertanyaannya, berapa liter volume air dalam ember tersebut? Nih penyelesaian. Nah, untuk penyelesaiannya seperti ini. Pertama-tama selalu kita cari dulu diketahuinya apa? Waktu T 40 detik. Debitnya 300 ml per detik. Yang ditanya apa? Volume. Nah, volumenya itu ditanya dalam satuan mililiter. Tinggal dimasukkan rumus P sama dengan D dikali T. Masukkan 300 ml dikali 40 detik. Jawabannya 12.000 ml ya. Itu kalau satuannya mililiter, itu kan dirubah lagi ke liter. Kan ingat, mililiter ke liter itu naik apa turun? Naik kan? Kalau naik berapa tingkat? 3 tingkat kan? Nah, makanya itu dibagi 1000 jadilah 12 liter. Seperti pembelajaran itu sebelumnya kan. Jadi volume air dalam ember 12 liter. Kita next ya. Selanjutnya mencari waktu. Nah, nih, perhatikan waktu yang diperoleh dari perbandingan volume dengan debit. Ya, waktu yang diperoleh dari perbandingan volume dengan debit. Nah, secara rumus, ini dia rumusnya. T sama dengan V per D. Dengan keterangan sama, D debit, V volume, T waktu. Ya, kita next selanjutnya ya. Masuk ke contoh soal ya. Rafasya ingin mengisi sebuah ember besar dengan air melalui sebuah keran. Debit keran adalah 54 liter per menit. Apabila volume ember 18 liter, berapa detik waktu yang diperlukan? Untuk penyelesaiannya kita slide selanjutnya ya. Perhatikan penyelesaiannya. Selalu yang kita cari yang pertama adalah diketahuinya dulu. Apa komponen-komponen dalam soal tersebut? Volumenya yang pertama ya, 18 liter. Debitnya 54 liter per menit. Yang ditanya adalah waktu dalam satuan detik. Ingat, itu detik ya. Kita jawab, masukkan rumus. T sama dengan V per D. Masukkan volumenya 18, debitnya 54. Itu harus tetap ditulis itu menit. Karena nanti dirubah ke detik. Karena disitu kan masih satuannya menit kan. Nah, kenapa dia jadi dapat 1/3 menit? Itu sama-sama dibagi 18. 18 dibagi 18 dapat 1 kan? 54 itu dibagi 18 dapat 3. Jadi biar mempermudah kan diperkecil lagi. 18 per 54 itu diperkecil jadi 1/3 menit. Nah, kalau 1/3 menit itu kan tinggal kita tuh cari aja 1 menit berapa? Berapa detik? 20 detik kan? Tinggal kita cari. Tinggal 60 dibagi 3. 60 bagi 3 dapat 20 detik. Itulah jawabannya. Jadi 20 detik. Gimana anak-anak? Sampai sini paham? Paham kan? Nah, kalau paham ya kita cukupkan untuk materinya mungkin. Kita next ya. Gimana anak-anak? Tentang materi yang Bapak ajarkan? Paham semua? Bapak harapkan dan Bapak yakin paham ya. Apabila belum paham tentang materi yang Bapak ajarkan, kalian bisa langsung menghubungi Bapak. Silahkan aja ya. Mungkin demikian yang bisa Bapak sampaikan. Akhir salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.